Halo semuanya, selamat datang di channel EQS bersama Alit di sini. Nah, hari ini saya akan memberikan sedikit tips untuk kalian bagaimana cara melakukan analisa perhitungan kekuatan perancah atau scaffolding. Udah nggak asing kan? Sebelumnya, saya informasikan dahulu bahwa perancah atau scaffolding itu adalah suatu struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia dan material tentunya dalam sebuah konstruksi atau perbaikan gedung dan bangunan-bangunan besar lainnya, terutama bangunan high-rise building atau bangunan yang bertingkat. Biasanya perancah atau scaffolding berbentuk suatu sistem modular dari pipa-pipa, tabung logam, meskipun juga dapat menggunakan bahan-bahan lain. Di beberapa negara Asia seperti di China dan Indonesia, bambu masih digunakan sebagai perancah. Nah, selain bambu, di beberapa daerah di Indonesia ada juga yang masih menggunakan kayu dolken atau kayu gelam. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, sedikit penjelasan apa itu perancah atau scaffolding. Pasti kalian juga sudah tahu apa fungsi dari perancah dan scaffolding. Dan bagi kalian yang lagi nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang, karena kita akan ulas secara detail bagaimana cara melakukan perhitungan kekuatan scaffolding. Dan tentunya jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya ini biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Nah, sebelum kita lanjut ke metode perhitungannya, seperti biasa, bumper dulu. Nah, saya sudah siapkan tabel analisa kekuatan scaffolding. Nah, sebelum kita bahas ke perhitungan kekuatan scaffoldingnya, saya akan jelaskan dulu bahwa di metode ini saya menggunakan beban maksimum scaffoldingnya itu faktor keamanan itu sama dengan 2. Kemudian tipe mainframe-nya ini saya pakai mainframe A 1217B dan atau mainframe 0917 yang beban per tiangnya itu 2500 kg per kaki. Nah, kemudian di sini kondisi struktur yang ada di lapangan ini juga saya sudah rangkum di sini data umum strukturnya dari balok induk yang size-nya itu 450 x 800 mili, kemudian balok anaknya itu 250 x 600 mili dan tebal platnya 120 mili. Kemudian data umum atau data acuan backcastingnya itu tebal multiplexnya itu 20 mili dan jarak antar perancahnya itu 950 mili dan jarak spasi acuan itu 65,4 mili. Oke. Nah, kemudian data umum perancah mainframe 170 tingginya ya. Kapasitas maksimum 2500 kg per tiang yang ini tadi ya. Kemudian U-head jack tentunya, jack base dan kanal C. Nah, kemudian kita lanjut ke perhitungan kekuatan scaffolding. Bisa dilihat di gambar di sini. Ini balok induk ya. Yang lagi saya tunjukkan ini balok induk. Kemudian yang warna agak biru ini adalah balok anak. Oke, kita akan hitung dulu struktur untuk pada balok induknya. Nah, yang pertama kita hitung beban matinya dulu ya. Balok induknya itu 450 x 800. Nah, panjangnya ini kan panjangnya 14,425 ya. Nah, dikali 0,45 kali 0,8. Jadi ini dikali dimensi, kemudian dikali berat jenisnya. Kemudian dapat totalnya itu 12,46 kg per meter lari. Kemudian ini kita bagi. Nah, jadi 12,46 ini dibagi panjang total dari 14,42 mm. Jadi beban per meternya itu adalah 864. Kemudian beban backcastingnya sendiri itu adalah 100 kg per meter lari. Kemudian total bebannya itu adalah 964.
Nah, ini untuk beban mati. Nah, kemudian kita yang kedua itu beban hidup, pekerja. Pastikan waktu saat pengecoran pasti ada pekerja yang berinteraksi di apa namanya di atas sini kan. Nah, ini beban hidupnya 300 kg per meter lari untuk pekerja. Nah, kemudian baru kita hitung kombinasi bebannya. Nah, mungkin bagi anak yang teknik sipil pasti udah tahu ini kombinasi bebannya itu 1,2D plus 1,6L. Jadi 1,2D ini adalah untuk beban mati dan 1,6L ini untuk beban hidup ya. Kemudian udah kita kali ya. Ini hasilnya adalah 1637 km per meter lari. Nah, ini sepanjang ini tadi 14,425 ya. Dan kita akan hitung untuk per titiknya. Nah, ya. Ini adalah yang saya gambar ini adalah gambar-gambar titik-titik scaffolding. Nah, jadi titik-titik scaffolding ini ada 15 titik totalnya. Ya. Jadi kita akan gunakan rumus yaitu total panjangnya ini ya. Total kombinasi bebannya ya. Jadi 1,637 ini dikali 0,95. 0,95 ini adalah jarak dari antar perancah. Ya. Makanya ini penting. Nah, kemudian baru dibagi jumlah titiknya. Nah, jumlah titik scaffolding di sini ini 15. Jadi kalau boleh dibilang jumlah titiknya ini kalau simpelnya jumlah titik itu adalah 14 ini dibagi jarak antar perancah. Dapatlah 15 titik atau bisa dihitung juga pada gambar. Oke. Nah, kemudian dapatlah 103,7 kg. Nah, kemudian kita akan hitung besar total beban yang harus ditahan oleh tiap-tiap scaffolding. Nah, kalau ini kan per sepanjang ini ya, untuk 15 titik nih udah kita hitung. Kemudian kita hitung beban per titik, udah kita hitung juga. Nah, sekarang kita hitung beban total yang ditahan oleh tiap-tiap scaffolding. Jadi satu scaffolding itu berapa mereka menahan beban. Ya, ini kita langsung hitung. Jadi beban total strukturnya itu kan kita sudah tahu ini ya. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi beban kejut, beban penuangan. Jadi kalau waktu pouring konkrit itu kan pasti ada beban kejut ya. Nah, itu 20 kg. Nah, jadi totalnya ini 123,66 kg. Oke. Nah, di sini saya juga kasih keterangan akibat kondisi perancah dirangkai sampai tinggi dengan bantuan ikatan pipe support, maka nilai reduksi dari kekuatan scaffolding yang digunakan sebesar 0,5. Dengan demikian, maka besar kekuatan tiap tiang scaffolding untuk menahan beban adalah 0,5 dikali 2500. Nah, 0,5 dikali 2500. 2500 ini kan beban per kaki ya, 2500. Cuman karena ini kondisi perancahnya ini terlalu tinggi, sampai tinggi, jadi kita pakai reduksi sebesar 0,5. Maka ini jadinya hasilnya 1250 kg. Sedangkan kita tadi total bebannya adalah 123,66. Jadi ini masih aman. Oke, lanjut. Berarti masih bisa digunakan. Kemudian mungkin kalau untuk lebih hemat ya, mungkin jarak antar perancahnya ini, jarak antar scaffoldingnya ini bisa direnggangkan atau lebih jauh ya. Mungkin kalau ini 950, mungkin jaraknya per 1,5 meter misalkan. Nah, tapi tergantung kondisi dan situasi di lapangan. Oke. Nah, lalu sekarang kita hitung ke perhitungan beban struktur pada balok anak. Jadi kalau untuk yang pada balok anak ya, tadi kan yang balok induk ya, balok induk ini balok utama lah ya, yang ini yang 14,425. Sekarang kita hitung balok anak yang warna agak biru ini
panjangnya yang ini 4,2 meter dan ini adalah 5,4 meter, jadi totalnya itu 9,6 meter. Jadi ini sebenarnya sama konsepnya, cara perhitungannya ini sama ya. Balok anak ini cara perhitungannya ini sama yang balok induk tadi, mungkin nggak perlu saya jelaskan. Nah, mungkin kita langsung ke perhitungan untuk struktur pada plat lantainya. Nah, kita lihat di sini, ini pada gambar ini ya, ini untuk area satunya, ini plat lantainya. Nah, ini sudah saya saya ukur di AutoCAD ya. Ini luasnya itu adalah 9,539 meter persegi. Jadi luas area segitiga ini adalah 9,539 meter persegi. Nah, jadi kita hitung dulu beban mati. Yang pertama, plat lantainya ini luas dikali tebel plat. Kita sudah ketahui bahwa tebel plat di sini di awal itu adalah 120 mili atau 12 cm ya. Nah, kita hitung dulu, kemudian dikali berat jenis betonnya. Nah, dapatlah ini, sama rumusnya ya. Sekarang beban backcasting. Beban backcasting kalau untuk plat lantai itu lebih berat ya, itu 200 kg per meter persegi. Nah, total beban matinya itu adalah 488 kg per meter persegi. Nah, pekerja sendiri juga ini lebih berat. Biasanya kalau yang untuk balok tadi kan 300 kg per meter lari ya. Jadi ini 600 kg per meter persegi. Nah, kalau yang tadi, kalau kita lihat ya, nih, kalau ini per meter lari ya untuk balok. Kemudian untuk balok anak juga sama ya. Nah, kalau untuk plat lantai itu adalah 600 meter persegi. Nah, kita langsung hitung kombinasi bebannya, sama rumusnya ya, nggak ada yang berubah. Nah, jadi totalnya 1546 kg per meter persegi. Ini untuk seluas area yang saya warnain ini, yang di nomor 1 ini ya, itu beratnya 1546 kg per meter persegi untuk 3 titik. Jadi ya, perhitungannya itu adalah karena di sebelah sini sudah ada bantuan yang dari scaffolding dari balok yang untuk balok induk. Jadi yang sebelah sini kita hanya hitung yang ini aja. Berarti kita pakai 3 perancah di sini, 3 scaffolding. 1 2 3. Dan di sini juga kan untuk balok anak. Jadi ini sudah dibantu oleh balok anak. Jadi kita tinggal pakai yang di sebelah sini. Oke, jadi 3 titik. Kemudian sama, kita juga besar beban titiknya, beban strukturnya yang harus dipikul oleh tiap-tiap scaffolding adalah sebesar ini. Kita dapatnya 587,3 kg. Nah, ini rumusnya sama kayak tadi. Ini 1546 dikali jarak perancah dan dikali 1,2. Kemudian dibagi 3. Oke, dapatnya segini. Nah, jadi total bebannya sudah dapat, ditambah dengan beban kejut ya 20 kg. Jadi totalnya 607,33 kg. Nah, sama kayak tadi rumusnya. Jadi untuk reduksi, karena ini di tempat ketinggian, jadi 1250 kg. Oke, untuk per kakinya, bukan 2500 lagi ya. Nah, totalnya itu sekarang kita dapat 607,33 kg. Nah, ini dinyatakan masih lebih aman karena ini lebih kecil dibandingkan maksimumnya itu adalah 1250 kg. Oke. Nah, kemudian begitupun juga di area yang 2 ini ya. Jadi luas areanya dihitung dulu. Dapatlah dari AutoCAD itu 19,910 meter persegi. Rumusnya sama seperti yang di atas. Kemudian beban hidupnya juga sama, ya kan? Nah, tinggal ini jumlah scaffoldingnya yang berbeda di sini kita hitung aja. 1 2 3 4 5, ada 2, berarti 10 titik ya. Nah, kemudian
perhitungan besaran titiknya juga sama ya. Ini dibagi 10 ya. Nah, dapatlah totalnya itu, total bebannya itu adalah 196,2 kg. Oke. Nah, ini aman ya, sangat aman sekali dibandingkan dengan ini. Nah, mungkin untuk perhitungan yang lainnya, model-model plat seperti ini. Nah, ini metodenya sama. Nah, mungkin yang agak berbeda itu adalah jika jarak dari antar perancahnya. Nah, ini yang menyebabkan jarak antar perancahnya ini, kalau misalkan kondisi di lapangan itu bisa lebih jauh, nggak harus 95 cm, nggak harus 1 meter, mungkin lebih jauh bisa ya kan. Tapi pada umumnya yang digunakan itu adalah 95 cm. Oke. Dan jarak spesinya acuannya adalah 65,4 mm. Oke. Nah, jadi kesimpulannya dari metode perhitungan yang saya jabarkan tadi, sebelum Anda melakukan perhitungan kekuatan perancah atau scaffolding, persiapkan dulu yang pertama tipe dari mainframe scaffoldingnya, mau pakai MFA 1217B atau MFA 1219. Kemudian yang kedua, data dimensi strukturnya, misalkan balok dimensi dari panjang dan ukurannya, kalau misalkan dia plat lantai itu luasan dari plat lantainya. Kemudian yang ketiga, tentukan jarak antar perancah atau scaffoldingnya. Ini cukup berpengaruh juga. Nah, setelah itu baru hitung kekuatan perancahnya berdasarkan metode yang telah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin segitu dulu metode kita hari ini. Semoga video ini dapat menjawab request dari sobat kita yang satu ini. Jika kalian ada pertanyaan seputar apa yang telah saya jelaskan tadi, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like jika kalian suka video ini, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi cari-cari referensi perhitungan kekuatan perancah atau scaffolding. Oke, sebelum saya akhiri kata-kata hari ini, rencanakan apa yang akan kalian kerjakan, lalu kerjakan apa yang telah kalian rencanakan. Jangan lupa berkarya. Terima kasih telah menonton. Saya Angura Halid. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.